Ternyata beliau nembe wangsul saking Bandung, Mas. Karena demi beliau tidak nolak, insya Allah. Luar biasa ya Pak Dul. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Jeng Wisnu, halo, assalamualaikum. Bisa ya, Jeng? Kita mulai ya. Om, tapi off kamera enggak apa-apa ya, Om? Enggak apa-apa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk mempersingkat lagi sambil menunggu Pak Guru Rawuh, kita langsung tadarus dulu. Monggo dibuka surat Hud, surat ke-11. Nanti kita baca ayatnya dari 10 sampai ke 20. 10 sampai 20. 10 tekan 20. Bahasa Inggrisnya begitu. Sudah semuanya nggih. Titi Bahira sudah masuk nggih. Pokoknya Wisnu kita bisa mulai bersama-sama nggih. Matiin dulu Pak Bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a masathu layaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur illa alladhina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum wa ajrun kabir fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'iqun bihi sadruka ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita fiha wa batilun ma kanu ya'malun.
Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yashahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmatan Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqq fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun wa man azlama mimman iftara 'ala Allahi kadziban ulaika Rabbuna ila rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim la'natullahi lalasalimin alladzina yatuna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul 'adzab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana dan yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat. Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat? Mereka beriman kepada Al-Quran
barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan sesuatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi. Akan berkata, orang-orang ini telah berbohong kepada Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Jang Wisnu dan Om ini yang sudah membuka pagi ini dengan baca tadarus bersama-sama. Semoga hari ini untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal. Kita sambil menunggu Pak Uji. Alhamdulillah. Syukurillah pagi hari ini saya lihat di wall ini banyak muka-muka baru nih Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Yom kami. Insya Allah setiap Sabtu pagi ya Bapak Ibu, setelah subuhan jangan kemana-mana, setelah pukul 5.30 bisa join di Zoom kami di Zoom Sabtu pagi pengajian Kader Jati. Alhamdulillah ini saya banyak beberapa orang yang masih asing, baru 1-2 kali ini gabung. Tadi ada Pak Catur sama kakaknya, matur nuwun Bapak sudah berkenan hadir di Zoom kami. Pak Naryo, terus ada siapa ini, Mbak Elmi, ada Pak Gatot Sujito, Masya Allah. Kemudian ada siapa ini, Mas Rifki Rosadi, ada Pak Endang, segala macam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, ya. Ampun kapok. Sami-sami Pak, matur nuwun Pak. Ini barusan dijabri sama Pak. Beliau itu barusan pulang dari Bandung. Tak waktu sebentar sambil menunggu. Pak ini sudah jadi. Assalamualaikum. Pak Guru, sampun dugi ya. Matur suwun. Jadi sekedar informasi, Pak Yai Haji Muniji Pak Badron Edres ini adalah salah satu dosen kami waktu kuliah dulu di UI. Beliau mengajar di arsitek, tidak salah. Dan beliau ini masih cicitnya Yai Haji Ahmad Dahlan. Dan beliau ini pula yang memegang rekor terbanyak ketika kita Zoom, yaitu kalau tidak salah waktu itu 92 apa 93 jamaah yang join di pagi itu. Dan alhamdulillahnya ini bukan kebetulan ya Pak. Saya yakin karena di pagi hari ini adalah edisi kita yang ke-92 juga. Kok pas gitu loh, Masya Allah. Saya merinding sendiri. Kok pas ya Pak Guru Budiji waktu itu 92 jamaah yang hadir dan di hari ini Pak Guru
adalah episode ke-92 juga. Masya Allah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Biasa ini, bukan kebetulan. Nggih. Oke, atau nuwun Pak Guru. Piknya belum kelihatan. Ini tadi mohon izin sudah kita mulai dengan tadarus ya Pak Guru, tidak apa-apa nggih. Nggih, monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan yang kami hormati Pak Kiai Haji Insinyur Muniki Badrun Edres, Master of Arts. Terima kasih Bapak sudah kembali hadir di jam Sabtu pagi pengajian hati. Insya Allah. Kalau tidak salah ini yang ke-6 atau ke-7 mungkin beliau bisa hadir. Terharu saya. Luar biasa. Saya mewakili jamaah Bapak. Matur nuwun. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu jamaah yang ada di yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan sudah menyempatkan diri untuk bisa join di pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga bisa bertatap muka bersilaturahmi di dalam pengajian jam Sabtu pagi, pengajian ngadem ke hati. Salawat serta salam tak lupa tertulah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya yang sudah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita umat manusia sampai di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya Bapak Muniki monggo waktu kami persilakan. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah. Marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunia-Nya, hidayahnya, dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga di pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahim, bisa bertolabul ilmi, meskipun melalui daring, melalui Zoom. Nah, saya tadi baru saja pulang dari Bandung, Pak, Bu. Kemudian besok, Pak, pagi sudah lagi ke Jakarta untuk, nah saya itu kebetulan menjadi ketua tim sayembara bangunan peribadatan di IKN, ya, ibu kota negara, ibu kota baru, ya, di Balikpapan. Beberapa waktu yang lalu
saya dengan beberapa teman-teman di PUPR observasi lahan yang diperuntukkan untuk IKN itu di Balikpapan. Nah, inilah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, saya akan mengambil tema atau judul untuk kajian pada pagi hari ini yang berhubungan dengan akhlak yang buruk. Indikatornya apa? Ini menurut Nabi. Ya, ada banyak indikator-indikator tentang akhlak yang buruk. Ya, antara lain yang akan saya sampaikan ya di pagi hari ini dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Dailami mengatakan, ya, Nabi bersabda, saya tiala nasi zaman himatuhum butunuhum syarafuhum mata'uhum kiblatuhum nisa'uhum dinuhum darohimuhum badananiruhum ulaika sarul khuluq. Ya. Nabi mengatakan nanti akan tiba suatu zaman itu atas manusia, ya. Akan tiba suatu zaman menimpa, artinya menimpa manusia. Yang pertama kali adalah himatuhum butuluhum. Manusia itu perhatiannya sangat besar sekali kepada urusan perut. Ya. Yang kedua, syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan, kehormatan itu hanya diukur dari pangkat dan jabatan. Kiblatuhum nisa'uhum. Kiblatnya itu persoalan wanita. Ini barangkali hadis ini diperuntukkan untuk kaum laki-laki, ya. Kiblatnya itu masalah wanita. Kemudian yang terakhir, ya, dinuhum. Tadi kiblatnya itu wanita, sekarang agamanya. Itu persoalan harta benda, emas dan perak. Ya, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama kali, himatuhum butuluhum. Butuluhum, batnun itu perut. Ya. Perhatiannya itu pada persoalan perut. Makan-makan. Sekarang ini kan saya itu juga sering nggak habis pikir, ya. Kalau membuka Facebook itu banyak acara makan-makan itu, ya, diupload, diposting di mana-mana, baru saja makan di sana, makan di sana, dan makanannya itu diupload. Ya. Apalagi ketika bulan suci Ramadan kemarin itu bukber di mana-mana, buka puasa bersama di mana-mana. Yes. Sehingga justru seakan-akan menghilangkan dari makna puasa. Seakan-akan puasa itu hanya mengganti waktu makan saja. Waktu siang diganti malam. Malamnya pesta pora, makan-makan. Siangnya puasa. Padahal salah satu hikmah puasa itu adalah agar kita ini, ya, merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang belum tentu sehari itu bisa makan. Betapa laparnya. Bukan hanya sekedar ganti waktu makan, siang diganti malam, bukan seperti itu. Ya. Jadi persoalan makan itu seakan-akan segala-galanya. Makanya tidak heran, ya, kalau sekarang itu banyak orang-orang sakit itu hanya persoalan makan. Makanya Nabi kan mengatakan, sumutasifu, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Ya.
Padahal di dalam Al-Quran pun Allah berfirman, ya, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, jangan banyak-banyak. Tapi sekarang ini kan urusan makan. Ya. Makanya sangat arif dan bijak ya mbah-mbah kita dulu, orang-orang Jawa khususnya itu, yang selalu mengatakan mangan ramangan kumpul. Kumpul kira kudu nganggo mangan. Sekarang beda Pak, Bu. Nah orang mangan ora do kumpul. Lah wong saya itu pernah dicurhati takmir masjid sih. Kalau yang namanya pengajian tidak ada nyamiannya itu sepi. Apalagi pas subuh, kuliah subuh, ya, unjukanipun menika, ya, minumannya itu hanya aqua botol atau aqua gelas, sepi. Tapi kalau minumannya aja bisa ada dispenser, bisa ngambil sendiri-sendiri, ya, bisa bikin kopi, coklat, teh, susu, wah. Apalagi nyamiannya, apa ya nyamiannya, burju, ya, oblo-oblo, ya. Ini yang curhat takmir masjid loh. Itu rada gawe yang, jadi pengajian ya mingsak mangan. Jadi tujuannya pengajian barangkali ya makan dan minum seperti itu. Ya. Himatuhum butuluhum, urusan perut. Saya membuka banyak hadis itu, ternyata persoalan perut ini dibahas banyak sekali. Coba Nabi mengatakan dalam salah satu hadis, ya, mengatakan bahwa ahsama khositu min ummati kibarul batni wa mutawantun naum wal kasal wa gaul iman. Saya takut, saya khawatir, saya prihatin kepada umatku nanti. Kalau perutnya besar, ya. Kalau perutnya besar, Nabi mengatakan seperti itu loh. Kibarul batni, kibar itu kabir, ya. Kabir itu besar, batni itu butnun, perut. Diperhatinkan Nabi, orang yang perutnya besar. Tentu saja karena banyak makan. Kalau perutnya besar, terus ujung-ujungnya apa? Bamu dawamatu naum, ngantuan. Banyak tidur. Kalau banyak tidur, wal kasal. Kasal itu keset, malas. Akhirnya apa? Dha'ful iman. Au dha'ful yakin. Ya, lemah iman atau lemah keyakinan. Coba sekarang. Kemarin ketika di dalam bulan suci Ramadan itu. Kita baru saja buka puasa bersama. Dan buka puasanya itu yang sangat sering ya, saya itu diundang pengajian menjelang buka itu di hotel-hotel, Pak. Ada kelompok-kelompok pengusaha-pengusaha macam-macam, termasuk rei, ya, kontraktor, konsultan, mengadai buka puasa bersama itu di hotel-hotel. Tapi jujur sekarang sudah saya batasi, bahkan yang kemarin itu saya nggak mau diundang buka puasa, karena saya mengatakan buka puasa itu di rumah dengan keluarga, Pak. Ya. Istri sudah masak keroyo-royo, saya buka puasa di hotel-hotel. Ya, saya kemarin sudah nggak mau. Dulu semuanya saya iyain, Pak. Jadi setiap buka puasa itu ya keliling di mana-mana. Sekarang tidak lagi. Coba baru saja buka puasa. Ya. Dan kalau bukber itu barangkali di sana itu sampai ngisak, Pak. Pol-pol ke makan. Pol-pol ke makan, keluarga mulai. Sampai di rumah bilang sama istrinya, wah, warak banget nih, juru tak mutak. Beli tak sedelet.
layah-layah tetep durung kepenak. Tekan Isa digugah karo bojone. Pak wis bisa lho Pak, monggo nek tarawih Pak. Wah, durung kepenak. Nek bededek kaya ngene durung kepenak nggo salat. Nggo mlaku ora penak iki wis tak layah-layah sih. Tekan jam 09.00 durung salat Isa. Potone tarawih. Ya. Itu saja diteruskan saya tahu sepeda salah itu keset terusan dan lemah imannya. Nah, itulah yang dikhawatirkan Nabi seperti itu. Ya persoalan makan. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya menarik sekali persoalan makan dibahas banyak sekali. Ahabbukum ilallah. Aqallukum tu'man wa akhafukum badanan. Nabi mengatakan Allah itu mencintai hamba-hambanya. Yang apa? Yang makannya sedikit. Makan sedikit itu dicintai oleh Allah. Apalagi puasa. Ya, makan sedikit. Kemudian ya aqallukum tu'man itu makan sedikit. Kemudian ahabbukum badanan dan yang ringan timbangan badannya itu ringan, itu dicintai oleh Allah. Ya. Karena Nabi sendiri mengatakan la naqul hatta naju wa idza akalna la nasaba. Nabi itu dahar, Nabi itu makan hanya ketika lapar. Kalau enggak lapar tidak makan. Dan kalau makan berhenti sebelum kenyang. Coba Pak, ini diamalkan. Kalau kita ngamalkan penak kok, saya itu mengamalkan Pak ini. Kalau tidak lapar nggak makan, jadi makan tidak teratur Pak Said. Ternyata juga tidak waktu. Ya. Makan kalau lapar, kalau nggak lapar ngapain makan? Sudah waktunya makan. Yang minta makan itu perut Pak, lapar. Bukan nafsu. Banyak sebagian besar orang itu persoalan makan itu nafsu. Makan kudu enak itu nafsu. Makanya saya itu sering dibilang nggak ngerti makanan enak dan tidak. Memang makan tidak kok tujuannya hanya enak kok. Misalnya orang kepingin makan bakmi Jawa. Ya, wis rasa kudu nanggung kono lho sing penting keturutan mangan bakmi Jawa. Oh, sudah. Ya. Tapi kalau kudu enak itu nafsu. Padahal penyakit itu banyak dari pola makan. Teman saya di Jakarta. Ya. Itu banyak sekali yang justru setelah Lebaran itu pada opnam karena macam-macam. Ya, barangkali itu karena penyakitnya ya makan waktu Lebaran itu, makanya Nabi dengan indahnya mengatakan bahwa man shoma Ramadhana summa atau sitan min sawalin karena kasyamudahri. Siapa orang yang puasa di dalam bulan suci Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, itu pahalanya seperti puasa setahun. Ya. Meskipun banyak ulama-ulama mengatakan yang penting 6 hari tidak harus berurutan, tapi yang kepingin afdol itu yang berurutan. Jadi sekarang kita Lebaran, ya kemarin baru saja puasa Lebaran.
hari H Lebaran. Besok paginya puasa 6 hari. Coba. Enak, Pak. Sehingga tidak terus ngumbar, Pak. Ngumbar, makan. Lebaran itu banyak makanan nikmat, ibu poso. Banyak orang yang seperti itu. Padahal kalau kita melakukan seperti itu, Pak, enak sekali. Wis bar 7 hari, barangkali makanan-makanan lebaran dontek, ya kita sudah hidup normal. Ora kok wah bar lebaran ya bar bodoh makan terus sampai makanan masakan pas lebaran itu sudah habis seminggu. Nah, inilah. Jadi agar kita itu bisa menjaga hawa nafsu. Tas poso, lebaran sedino, mangan-mangan siang hari, besok paginya sudah mulai puasa nyawal. Ya, itulah persoalan makan ternyata serius, Pak. Dibahas oleh Nabi. Barangkali saya pernah cerita di sini apa belum ya? Saya mempunyai teman Chinese, pengusaha real estate yang gemuk itu, ya, dan penyakitnya dia mengatakan kepada saya penyakit kuki ombyoan, macam-macam. Ya, kalau dia itu naik pesawat harus beli tiket di kelas bisnis. Kalau di kelas ekonomi harus beli 2 tiket karena saking gemuknya satu sip nggak cukup. Pernah dipisu-pisui tonggone waktu di kelas ekonomi kok beli 1 tiket, nyesak-nyesai. Dan yang menarik itu seat beltnya nggak cukup, Pak, karena saking gendutnya. Penyakitnya ombyoan macam-macam, selalu langganan sama dokter, ya. Nah, yang menarik ini, semua penyakitnya ditambani iso ya mendekati normal meskipun tidak 100%. Hanya satu yang katanya begegek, yaitu gula darah. Meskipun dia kemana-mana itu darah suntik sendiri, tapi tetap begegek sampai dokternya itu geleng-geleng kepala. Treatment macam-macam, kok liyane iso do medun, kok gulone iki sing begegek. Dokternya sudah putus asa. Kemudian yang terakhir dokternya mengatakan, treatment apapun sudah saya lakukan, sekarang coba kamu puasa. Seperti layaknya puasanya orang Islam. 1 bulan saja puasa. Dia mengikuti anjuran dokter tadi itu. Puasa, Pak. Setelah 1 bulan, check up. Ternyata kesehatannya bagus sekali. Gula darahnya juga bisa turun. Kemudian dia sampai sekarang kesenangan puasa. Teman-teman mengira dia sudah mualaf. Saya mengatakan tidak, itu hanya mengposo anjuran dokter. Senang puasa karena kesehatannya bisa mendekati normal semuanya. Nah, inilah. Makanya benar kata Nabi, sumu tasihu. Puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Itulah butuluhum. Persoalan perut yang dikhawatirkan Nabi. Makan-makan. Kan sekarang kan banyak seperti itu. Makan dengan keluarga, di mana-mana di upload, ya, di Facebook. Nah, ini yang pertama. Indikator akhlak yang buruk itu tadi yang seakan-akan urusan perut itu segala-galanya, perhatiannya hanya pada makan-makan. Yang kedua, syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan, kehormatan seseorang itu hanya dipandang, hanya dilihat dari persoalan pangkat dan jabatan.
Seakan-akan semakin jabatan itu tinggi, pangkat itu tinggi, merasa lebih terhormat, lebih mulia daripada orang yang mempunyai pangkat dan jabatan rendah. Seakan-akan seperti itu. Ya, padahal Allah mengatakan, ya, kemuliaan itu pada ketakwaan. Ya. Ketakwaan. Siapa orangnya yang semakin bertakwa, dia itulah yang semakin mulia. Itulah, ya. Jadi sekarang kan juga seperti itu. Tidak ada orang kaya munduk-munduk sama orang miskin, nggak ada. Orang yang mempunyai rumah magrong-magrong, bak istana, munduk-munduk sama orang yang mempunyai rumah kampungan di kampung, nggak ada. Pasti orang yang mempunyai rumah jelek, rumah kecil di kampung itu munduk-munduk sama orang yang mempunyai rumah magrong-magrong bak istana. Inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia itu ya orang yang bertakwa itu. Nah inilah. Kemudian saya lanjutkan lagi. Kiblatuhum nisa'uhum. Kiblatnya itu perempuan. Kiblatnya itu wanita. Coba. Sangat sering Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kita mendengar berita-berita, khususnya di televisi. Seorang guru menzinai muridnya. Seorang ustadz di suatu pondok pesantren menzinai santriwatinya. Malah ada yang 13 santriwati itu dizinai semua. Ada yang sampai hamil. Ada yang sudah mempunyai anak. Nah inilah terjadi Pak, Bu. Seorang bapak dengan anak tiri, seorang bapak dengan anak kandung juga ada. Ya, seorang suami ya, menzinai adik iparnya. Banyak sekali persoalan-persoalan seperti itu. Ya. Persoalan-persoalan seperti itu banyak sekali, Pak. Kita temukan di dalam berita-berita. Seorang dokter dengan pasiennya. Itu. Nabi pada waktu Nabi masih sugeng sudah mengatakan seperti itu, menerawang, membayangkan, memprediksi nanti umatku itu masih begini, begini, begini. Sekarang sudah terjadi. Pak, Bu, kalau saya membaca banyak hadis, itu apa yang menjadi bayangan Nabi pada waktu itu? Ya, pada waktu itu 1500-an tahun yang lalu. Bayangan Nabi. Sekarang sudah terjadi. Lawang yang menarik, Pak. Yang hubungannya dengan arsitektur, Pak. Nabi itu mengatakan nanti tanda-tanda akhir zaman itu kalau orang sudah berlomba-lomba tinggi-tinggian membuat bangunan. Bayangkan, Pak. Zaman Nabi itu belum ada yang namanya bangunan bertingkat, itu belum ada. Kalau bangunan tinggi ada, tapi hanya di atas bukit, di atas gundukan tanah yang ditumpuk-tumpuk tadi, tapi nggak ada bangunan yang tingkat itu, nggak ada. Zaman Nabi itu belum ada reinforced concrete, beton bertulang, nggak ada. Nabi sudah mengatakan nanti orang itu pada membangun bangunan yang tinggi-tinggi, padahal pada waktu itu belum ada beton bertulang. Sekarang, Pak, ya, Amerika mempunyai bangunan tinggi, beberapa negara di Eropa, Dubai, Cina, ya, berlomba-lomba untuk membuat bangunan yang tinggi-tinggian, dur-duran bangunan. Nah, ini kan aneh. Di dalam ilmu arsitektur saja aneh. Kalau kita orientasinya membuat bangunan kok tinggi-tinggian. Karena arsitektur itu yang diutamakan itu fungsinya.
Bangunan tinggi banyak ruang-ruang kosong dipakai untuk apa? Mubazir. Inna mubazirina kanu ikhwana syayatin. Perbuatan mubazir itu pelaku-pelakunya itu teman-temannya setan. Itulah. Jadi bukan berasaskan fungsi, tapi berasaskan tinggi. Tinggi dan rendahnya itu kan fungsi. Kalau fungsinya harus tinggi ya tinggi, tapi tetap berfungsi semua ruangan. Bukan hanya mengejar tinggi-tinggian saja. Ya inilah yang terjadi sekarang ini. Yang memperhatikan di Masjidil Haram, Pak, di kota Mekah, Pak. Dulu building code ya, regulasi ya, pemerintah daerah, Pemda sana atau pemerintah kota sana itu tidak boleh membangun dalam radius 1 mil. Itu tidak boleh membangun bangunan yang lebih tinggi dari menara Masjidil Haram. Sehingga menara Masjidil Haram itu sebagai ikon di kota Mekah itu. Tapi sekarang lihat saja. Hotel macam-macam, hotel Zam-Zam, hotel yang tinggi-tinggi sekali seperti itu. Mepet dengan Masjidil Haram sehingga Masjidil Haram itu mendesak. Nah inilah. Ya itulah yang diprediksi oleh Nabi. Ya, termasuk tadi itu ya saya sampaikan. Perhatiannya pada makan, perhatiannya pada wanita. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat nih. Yang keempat itu ini perhatiannya pada harta, emas dan perak. Ya, jadi dinuhum agamanya itu ya darohimuhum wa dananimuhum. Dinar dan dirham itu duit. Seakan-akan duit itu segala-galanya. Nah, ini yang barangkali Bapak Ibu yang tinggal di Jogja prihatin sekali. Berita-berita akhir-akhir ini, pagi ini juga diberitakan di KR. Mantan wali kota Jogja kena OTT. Ya, persoalan suap menyuap ya termasuk korupsi itu. Tegas Nabi mengatakan ar-rosi wal murtasi finnar. Kalau yang di hadis yang agak panjang la'anallahu rasi wal murtasi wa ra'isa bainahuma. Jadi laknat Allah ditimpakan kepada orang yang menyuap dan orang yang disuap dan yang menyaksikan, yang mengurusi ya terjadinya transaksi suap menyuap itu. Itu semuanya dilaknat oleh Allah. Ya. Nah, itulah karena harta. Saya pernah ditanya oleh salah satu jamaah, Pak, kenapa ya Pak sekarang kok banyak orang-orang Islam yang kena OTT, Pak, ditangkap KPK. Saya menjawab, karena semua orang itu senang sama duit. Apa ada? Coba sekarang jujur Bapak Ibu rahimakumullah yang hadir di online ini ya. Apakah ada yang tidak senang dengan duit? Coba. Kabeh senang duit, Pak. Bu. Semuanya senang duit. Saya jadi teringat, saya pernah diundang ngisi pengajian di salah satu masjid. Yang undang pengajian kebetulan ibu-ibu. Ya, karena jujur, yang senang pengajian itu ibu-ibu, Pak. Bu. Saya diundang ibu-ibu sama bapak-bapak atau sama yang campur itu lebih banyak yang undang itu yang pengajian ibu-ibu.
Saya di pengajian ibu-ibu itu mengatakan ya seperti tadi itu, apa ada ibu-ibu rahimahullah, apa ada yang tidak senang sama duit, uang, coba ngacung. Saya kaget, Pak, ada yang ngacung, Pak, ada yang ngacung. Saya demi Allah Ustaz, saya tidak senang sama duit. Kalau sedikit, kapan ya kok doa ini sisi senang. Ini nak oke senang. Ya, makanya Nabi mengatakan Pak dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna hadzal mala khudhirun khulwun faman akhadha bisyarfi nafsi burikalahu bihi wa man akhadha bisyarfi nafsin lam yubarak lahu bihi wa kana kalladhi yaqulu wa la yasba. Harta itu sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang melezatkan, sesuatu yang menikmatkan bagi yang mempunyainya. Ya, pasti orang yang punya harta itu bahagia, nyaman, nikmat. Ya, Nabi mengatakan seperti itu. Tapi Nabi berpesan, seandainya kamu mendapatkan harta itu dengan hati yang luhur, hati yang mulia, ya, akhlakul karimah yang baik, niscaya kamu mendapatkan harta itu, ya, harta itu yang kamu dapatkan itu memberikan keberkahan bagi kamu, barokah. Ya. Tapi seandainya kamu mendapatkan harta itu dengan nafsu yang serakah, nafsu yang tomak, justru harta itu akan menjerumuskan kamu masuk ke dalam lembah penderitaan dan kesengsaraan. Sehingga Nabi juga mengatakan banyak orang yang mensikapi harta itu ya seperti orang yang makan apa-apa dimakan tapi tidak merasa kenyang. Ya. Makanya yang OTT yang ditangkap KPK, ya, padahal hasil korupsinya itu bermiliar-miliar, ya. Tapi tidak memberikan keberkahan, justru memberikan kesengsaraan karena orangnya sudah masuk di tahanan KPK dan semua asetnya, investasinya yang dikumpulkan, entah itu ada yang ya tidak semuanya itu hasil korupsi, tapi justru tabungannya dia sendiri waktu dulu semuanya disita. Nanti dibuktikan di pengadilan, dibuktikan di pengadilan. Kalau ini dari yang hasil korupsi, ini yang tidak. Sampai-sampai yang bikin repot, Pak, keluarganya juga rekeningnya diblokir semuanya. Rekening kakaknya, adiknya, bikin resah keluarganya itu, Pak. Nah, inilah yang terjadi. Justru harta itu menjerumuskan ke dalam lembah kesengsaraan, lembah penderitaan. Ya, Pak, Bu, untuk urusan harta, ini Nabi loh yang mengatakan, tidak ada orang yang sudah merasakan kepuasan, pasti kurang terus. Apakah orang kaya itu ada batasnya? Tidak, Pak. Orang sudah mempunyai rumah magrong-magrong 10, Pak. Mempunyai tanah 20 hektar, Pak. Semua orang mengatakan, wah,
Sugih tenan, omahe maklum semua, omahe 20 hektar. Di garasinya mobilnya banyak sekali. Setiap rumah yang 10 itu garasinya ada mobilnya semuanya. Wah, sugih. Terus ketemu dengan orang itu, wah Bapak sudah kaya raya ya. Apa jawabnya Pak? Belum. Baru mempunyai rumah 10 kok kaya. Baru mempunyai tanah 20 hektar kok kaya. Kaya itu kalau saya sudah mempunyai rumah 30, tanah 50 hektar itu baru kaya. Ternyata misalnya Pak, terkabul Pak, dia mempunyai rumah ya 30, tanah 50 hektar. Wah, Bapak sekarang sudah kaya ya? Belum. Seperti itu. Saya belum mempunyai pulau. Saya punya cita-cita mempunyai pulau sendiri. Sehingga saya bisa berwisata dengan keluarga di pulau saya. Ya. Sudah mempunyai pulau. Sudah kaya ya? Belum. Saya belum mempunyai kapal pesiar. Sudah mempunyai kapal pesiar. Sudah kaya Pak sekarang? Belum. Saya belum mempunyai jet pribadi. Sudah mempunyai itu? Belum. Saya belum mempunyai pulau di luar negeri. Jadi juga ada batasnya. Makanya Nabi mengatakan, laukana libni adama badan dabil labtahulama salikan wala yamla'u jafafnya adama illa turab. Manusia itu sudah mempunyai 2 bukit emas, Pak. Sudah mempunyai 2 bukit emas. Apakah sudah mandek? Wis, mandek wis sugih banget rasa. Gresek-gresek. Ya cari harta lagi sudah. Tidak emas. Tidak Pak, kata Nabi, masih mencari bukit emas yang ketiga. Punya 3, masih mencari bukit emas yang keempat. Kapan stopnya? Kapan mandeknya Pak? Kata Nabi lagi, kalau perutnya itu sudah terisi turab itu tanah. Artinya apa? Wis mati ya mandek. Nah, yang terjadi seperti itu. Oleh karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah. Kalau orang Jawa ngendikaken ngono yo ngono ning aja ngono. Itu mempunyai makna yang dalam sekali. Filosofis. Ngono yo ngono ning aja ngono. Ini bisa kita tafsirkan sendiri-sendiri, Pak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimahullah, barangkali ini sebagai pembuka. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih di atas tausiahnya. Saya sedikit terkena ini. Badan saya sudah terlanjur besar ya Pak Guru. Alhamdulillah sudah mengurangi urusan perut ini. Monggo. Monggo seperti biasa. Kita ada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilahkan sih Bapak Ibu. Monggo. Oh itu ada dari Om Sugeng ini Pak Guru. Oh silahkan. Ini izin bertanya, cara menjaga akhlak agar tetap baik, itu pertanyaannya. Itu gampang Pak, gampang sekali. Ning sok-sok orang mengatakan angel nglakoni gitu. Makanya begini Pak, saya jadi teringat ketika para sahabat Rasulullah itu ngerasani Nabi, ya, ngerasani Nabi, dan itu sampai kepada Siti Aisyah. Akhlak Nabi itu luar biasa, Pak. Begini, Nabi itu di dalam dakwah itu tidak hanya di dalam masjid.
dakwah tidak hanya di mimbar-mimbar di dalam masjid, ceramah-ceramah di dalam masjid, tidak seperti itu. Karena apa Pak Bu? Sing teko nang masjid iki sapa? Wong-wong sing wis apik. Orang-orang yang sudah baik akhlaknya, orang-orang yang sudah beriman. Orang yang Islam, jujur Pak, banyak orang Islam yang tidak senang di masjid. Sing sapa masjid wong-wong sing beriman. Nek kita dakwah nang kono iki dandani wong sing wis apik. Dadi luwih apik. Tapi di luaran masjid itu banyak orang-orang yang belum baik, Pak. Terus piye dakwah? Ya, makanya Nabi di dalam berdakwah itu ya dengan akhlak, Pak, akhlak yang baik. Sehingga banyak orang-orang, bahkan orang kafir, orang Yahudi, itu banyak yang terpesona kepada Nabi. Hanya belum mendapatkan hidayah, sehingga tidak masuk Islam. Tapi terpesona oleh Nabi. Banyak kan? Ini ada cerita, Pak, dalam salah satu hadis muttafaqun alaih, Pak. Jadi ini hadis yang disepakati semuanya. Muttafaqun alaih itu yang tertinggi kesohihannya karena disepakati semuanya. Nabi pernah berjalan-jalan di kota Madinah. Kemudian ada wanita, ya seorang wanita Yahudi yang melihat, oh itu Nabi, terpesona dia dengan Nabi. Wah, menjadi idola. Jadi yang mengidolakan Nabi itu banyak orang-orang kafir juga, Pak. Tapi karena belum mendapatkan hidayah, nggak masuk Islam. Ya. Kemudian dia menyamperi Nabi, langsung dipegang tangan Nabi itu sama wanita, sama perempuan itu. Dipegang, dijak jalan, digandeng. Nabi manut, Pak. Nabi mendiamkan. Ya. Di dalam salah satu dikatakan, Fima yang zawiyatahu biyadiha hatta tadhabu bihi haitsu sa'at minal Madinah. Jadi Nabi digandeng itu dijak keliling kota Madinah. Sampai dilepas. Nabi tidak ngipatke, tidak berusaha melepaskan, enggak, meneng wae. Bahasan kalau sik ngeculke sudah, Nabi baru pergi. Sekarang apa ada orang yang mempunyai akhlak seperti itu? Ya, dijak salaman, oh itu wanita. Nabi tidak pernah ngejak salaman Nabi. Tapi kalau dijak gelem, karena Nabi itu punya prinsip yasiru walatu asiru babasiru walatu nafiru. Apa prinsipnya? Tidak pernah Nabi itu membuat orang sedih. Ya. Membuat urusan itu susah, sulit. Membuat orang susah, sedih itu tidak pernah. Selalu menggembirakan. Buktinya tadi itu digandeng seorang wanita, seorang perempuan menang baik kok. Digandeng rono melu rono, digandeng rene melu rene. Piye itu? Nah, inilah. Jadi itu akhlak yang mulia sekali. Apa ada sekarang ustadz yang menyuapi orang Yahudi, wanita yang buta, ya, di pinggir jalan dekat pintu masuk Masjidil Haram. Disuapin wanita Yahudi. Ketika disuapin, si wanita itu ngerasani Nabi. Karena buta tidak tahu bahwa yang nyuapin itu Nabi. Wah, Muhammad itu kan gila. Pokoknya elek-elek Nabi. Padahal yang nyuapin Nabi. Dan hampir setiap hari. Kalau dalam hadis ada yang mengatakan setiap hari. Kalau Nabi, ketika Nabi itu wafat, sebelum wafat, Nabi pesan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, nanti kalau saya sudah tiada, itu loh, ibu-ibu yang di sana itu pojokan kota itu, yang buta itu mbok disuapin melanjutkan saya. Dilanjutkan oleh Abu Bakar. Ya.
disuapin sama Abu Bakar, dia masih jelek-jelekan Nabi. Wah, dan dia itu merasa, ini siapa yang nyuapin saya kok beda dengan yang kemarin-kemarin. Kok agak kasar, padahal Abu Bakar itu orangnya ya halus, sahabat dekat Nabi, tapi masih dikatakan lebih halus Nabi. Terus apa kata Abu Bakar? Yang dulu itu yang menyuapi panjenengan itu Rasulullah. Kaget dia. Nah, ini. Jadi pertanyaan Sugeng tadi yang kaitannya dengan bagaimana cara. Karena hulukuhul Quran. Itu kata Siti Aisyah. Akhlak yang baik itu ya akhlak Quran. Karena Quran, Pak Bu, saya pernah menghitung-hitung ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, Pak. Ya. Yang paling banyak itu ayat-ayat persoalan apa, Pak? The first. Paling banyak, the first. Persoalan budi pekerti. Paling banyak itu, Pak. Akhlak. Bukan persoalan sholat, persoalan takwa, persoalan iman. Bukan akhlak budi pekerti. Yang paling banyak itu. Yang paling banyak kedua. Persoalan apa coba? Bukan persoalan sholat, persoalan takwa, bukan ittaqullah, bukan pasolli, tidak. Yang nomor banyak kedua, persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pak. Makanya tidak heran kalau wahyu pertama yang diterima Nabi, ayat pertama kali turun, bukan persoalan sholat, persoalan iman, persoalan takwa. Iqra, bacalah. Dengan membaca bisa pinter. Bisa mempunyai ilmu pengetahuan. Tentu saja dan teknologi. Yang ketiga baru persoalan-persoalan ibadah, Pak. Itu kan sesuatu yang menarik. Jadi bagaimana Pak agar kita itu akhlaknya baik? Pak, Bu, ini jujur banyak di antara kita itu tujuan membaca Al-Quran itu apa? Mendapatkan pahala. Karena dijanjikan oleh Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Siapa yang membaca Al-Quran per huruf mendapatkan pahala 10. Per huruf 10. Per huruf, saya ulangi lagi. Kalau panjenengan membaca alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim wis entuk 30 ganjaran. Daibon nek kata Quran pirang juta-juta ganjaran. Nah ini. Hanya tujuannya seperti golek ganjaran. Bukan ya. Bukan tujuannya agar kita paham Al-Quran. Kemudian diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah otomatis Pak sekaligus akhlak kita baik. Gitu. Karena agama itu akhlak yang baik, Pak. Husnul khuluq, agama itu akhlak yang baik. Makanya agama itu tidak hanya mengurusi persoalan hablum minallah saja. Juga hablum minanas, juga hablum minal alamin. Semuanya diurusi. Itulah akhlak yang baik. Oke. Monggo kita amalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Otomatis akhlak kita akan baik. Monggo. Boten Bapak. Pertanyaan selanjutnya, Pak Guru, dari Om Heri ini. Assalamualaikum Ustaz. Mohon dijelaskan sumber penghasilan sesuai Islam. Sumber penghasilan. Ya. Innallaha yuhibbul abdal muftarif wa man kata ala yalihi kanaka mujahidin fi sabilillah azza wa jalla. Kita bekerja apa saja, Pak? Kalau di dalam bekerja, ya, itu benar-benar kita berpegang kepada Al-Quran. Artinya yang kita kerjakan, yang kita perbuat itu sesuatu yang halal.
Ya. Itu sami mawon kita itu ketika bekerja itu adalah berjihad fisabilillah azza wa jalla. Man kada ala yalihi kana kamujahidin fisabilillah azza wa jalla. Ya. Di dalam hadis yang lain, man kharaja fit talab ilmi kana fisabilillah azza wa jalla. Ya, menuntut ilmu saja itu juga jihad. Sehingga apapun yang kita lakukan itu fisabilillah, di jalan Allah. Ya. Itu jihad. Fisabilillah itu. Apapun bekerja fisabilillah. Artinya bekerja di jalan Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Seperti tadi itu korupsi. Ya. Kalau di dalam hadis yang sering saya baca ya, di dalam berbisnis dulu itu merekayasa di dalam berdagang, ya, bertijarah, berdagang itu hanya memberatkan timbangan takaran dulu itu kan seperti itu. Zaman Nabi belum bisa kita merekayasa seperti sekarang ini, ya. Kalau sekarang barangkali termasuk menimbun, ya. Jadi kita untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, yang besar. Wah ini mau saya langkakan. Bahasan langka orang tuh bingung. Wah golek rono dikeluarkan dengan harga yang tinggi dan laku keras. Nah, itu nggak boleh. Ya, ya. Karena jelas sekali la tablimuna wala lamun. Janganlah di antara kalian saling mendolimi satu dengan yang lain. Bapak Ibu buka firman Allah di dalam surat An-Nisa 29. Itu dasar hukum di dalam berbisnis dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhi minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kamu itu saling ya di dalam saling memakan harta di antara kamu. Kalau kamu itu berdagang, berbisnis, lakukanlah prinsipnya antaradhi minkum. Tidak saling, artinya saling rela, saling ridho melalui akad. Ya itulah. Jadi ini kalau berkembang nanti bisa sampai riba segala Pak. Seakan-akan yang namanya riba itu hanya bunga bank. Bukan Pak. Kita menjual dengan harga yang tinggi itu juga bisa dikenakan riba Pak. Pertambahan nilai yang tinggi yang tidak wajar. Makanya kita di dalam berbisnis menjual sesuatu itu dengan harga yang pantas. Yang pantas. Nah, itulah. Jadi banyak sekali Pak. Jadi makanya saya itu menghimbau. Ini juga diperhatikan Nabi loh Pak, Bu ya. Yang kaitannya dengan Al-Quran kalau kita itu hanya mocoto atau malah one day one juz, sedino sak juz, wah harus mocoto sedino sak juz sebulan katam. Ini kita kali gue ngerti artinya ora. Ya. Ini diperhatikan Nabi Pak. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bailani seperti yang saya bacakan tadi itu juga ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bailani mengatakan, saya tiap zaman la yaqulul Qur'ani illa rasmahu wala min al-islam illa ismuhu yastasimu nabi wa huwa wala nasqihi masajidu ma'amiratun gharabun min al-huda dan seterusnya panjang ini katanya. Jadi Nabi mengatakan, saya perhatikan kepada umatku itu nanti setelah saya wafat. Mereka itu membaca Al-Quran tapi tidak difahami. Tidak dong diwacong boleh ganjaran. Sehingga apa yang dilakukan itu jauh dari ajaran Islam. Ini ngajine pinter. Sehingga apa yang terjadi? Quran tinggal tulisan. Ming padha wae karo tulisan, padha wae karo buku Quran do diwaca. Ora dipahami, ora dimengerti artinya, ora diamalkan. Monggo sekarang berubah Pak mindset kita di dalam mensikapi Al-Quran. Ora usah kesusu kata Pak. Tapi apa tujuannya? Paham. Nanti Bapak akan mendapatkan ayat-ayat macam-macam yang dalam pikiran Bapak, oh ternyata koyong ini tuh diurusin dengan Islam ini. Ternyata koyong ini hanya persoalan-persoalan seperti itu. Malah Gus Dur dulu kan pernah mengatakan Al-Quran ini masih porno banget Pak. Porno banget.
Ini dengan bahasa yang halus nih orang menafsirkan itu porno janjane. Nah, gitu loh Pak. Ada Pak seperti itu. Coba. Makanya coba sekarang membaca Al-Quran kemudian terjemahannya sampai katam Pak. Terjemahan diwocok. Jarang Pak orang membaca terjemahannya sampai katam itu jarang. Dan membaca tulisan Arabnya sampai katam banyak Pak. Banjus itu. Tapi sekarang terjemahannya diwocok Pak. Sampai kata nanti kan Bapak menemukan rahasia-rahasia yang menarik sekali. Kaya ngono diurusi karo Islam. Jadi Islam itu tidak hanya ngurusi persoalan salat, poso, zakat, haji. Persoalan pipis, carane cawe diurusi di dalam Islam. Banyak Pak. Nggih, ngoten. Pertanyaan selanjutnya ini langsung saja ini karena beliau teman baik Pak Guru. Om Nuki, halo. Ayo Nuki. Om Nuki. Takon langsung wae. Langsung Nuki. Dan ketemu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Kang Uni. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya, ini ada hubungannya dengan apa Kang Dudi juga ini. Ini yang tadi masalah makan gitu ya. Masalah makan itu saya itu memang hobi untuk makan Jawa itu makan tadi gitu. Nah, kalau makannya itu di tempat makan yang mie-nya tidak enak. Nah, itu nanti malah mubazir karena nggak ketelan. Nah, itu terus gimana kalau kita cari tempat yang enak tapi tidak kelewat batas gitu ya, hanya sesuai dengan keperluan, tapi di tempat yang enak karena tidak mubazir seperti itu. Iya. Ya, memang jujur ya, orang itu satu dengan yang lain itu beda-beda. Persoalan selera aja beda. Nah, ini juga bisa menyangkut persoalan agama, Pak. Sing bener di kabeh bener. Ya. Jadi saya itu juga heran, Pak. Sekarang itu kan banyak golongan-golongan yang takfiri. Takfiriyah. Gampang mengkafirkan orang yang tidak sepaham. Yang mazhabnya beda itu dikafirkan. Banyak sekali. Dibid'ahkan banyak sekali. Jadi besok kita bahas menarik sekali, Pak. Persoalan takfiri itu. Membid'ah-bid'ahkan. Jadi mengatakan bid'ahnya orang dong. Jadi bid'ah yopo. Banyak orang seperti itu. Ya, itu kan sama dengan selera. Yang persoalan furu'iyah di dalam agama itu kan ada yang prinsipil. Kalau yang namanya ibadah makhluk itu jelas, Pak. Sholat, puasa, zakat, haji itu jelas itu ono tuntunane. Itu ono perintahnya. Perintahnya dari Allah, tuntunannya dari Rasulullah. Ini insya Allah tidak ada perbedaan yang prinsip. Jumlah rakaat sholat itu prinsip. Ya. Tapi yang berbeda-beda itu kan salat subuh nganggo kunut karo ora itu furu'. Cara membaca Al-Fatihah bismillah diwaca cetha bismillahirrahmanirrahim apa langsung alhamdulillahirabbil alamin itu juga sak perkara dhewe saja dipermasalahkan kaya ngono kuwi. KPHP. Ya. Jadi itulah yang menjadi keprihatinan kita. Ya, jadi itu kan selera, aku senang selera sih. Bismillah diwaca seru. Aku senang langsung alhamdulillah itu selera. Seperti makan. Lotek karo tongseng enak ndi? Nah, selera. Itu wis selerane apa? Ora sagu padu bangsa kaya ngono kuwi. Ya. Nah, kalau tadi Nuki pertanyaan, wah enak. Kalau Nuki mengatakan enak itu sudah yang bermain itu hawa nafsunya ikut bermain itu. Nah, enak. Karena semua makanan, apalagi yang dijual, Pak, itu pasti relatif enak, Pak. Wani dodol kok. Ora ono sing ora enak kok didol, ora selera sing mangan itu. Itu kejaba nek masak dhewe, Bu, ora iso masak ning makanan didol nang resto, nang warung-warung, ki mesti relatif enak. Ming ono selerane sing beda. Kalau saya itu kabeh enak kok, Pak. Asal halal sudah seperti itu. Belajar begini,
nuki Pak pasti orang seneng mangan janjane nuki. Ming seneng wah ngombe. Ngombe apa kae nuki. Daganganmu kae ya. Ya, orang seneng mangan nuki. Ya seperti itu. Ngombe wis warek kok Pak. Saya itu kalau sudah makan es buah Pak. Wis ora butuh mangan meneh. Ngapain mangan wis warek kok. Es buah wis mare warek kok. Gitu. Nggih. Monggo, sinten? Matur nuwun. Nggih. Selanjutnya ini Pak Guru dari Om Oki ini. Ini lucu ini. Assalamualaikum. Ngapunten Ustaz. Ini saya kalau makan nasi sedikit sehari 2 kali. Nah, pertanyaannya kalau lauknya cocok terus tanduk itu termasuk wajar. Pak, Bu, ya. Saya itu tidak pernah makan nasi sejak tahun 85, Pak. Belas. Pakai belas, Pak. Jadi malah saya teringat. Ini kan banyak murid-muridnya Pak Bagnas, toh. Waktu kuliah nang teknik sipil ini yang banyak muridnya Pak Bagnas. Saya masih ingat ketika ada acara JK di Bali. Ya. Jadi pas breakfast itu anane minum nasi goreng fried rice. Ya. Terus aku ditanya, bagaimana Pak Muni fried rice? Karena Pak Bagnas dosen UI itu saya tahu kalau saya itu nggak pernah makan nasi. Dan kalau ini nasi goreng sih, saya jawabnya gini, fried rice without rice. Nasi goreng tanpa nasi. Loh, terus gimana? Ya mung obo rampene, ono satene ya satene, ono endok ceplok ae endok ceplok. Ono suwir-suwir ayam, ono sledri, mung nasine ora. Nah. Ya. Jadi gini Pak. Yang tadi saya makan nasi cuma sedikit, rugi mbok rasa nganggo nasi. Warke lawuh wae, kowe enak banget kamu. Jadi sekarang logika. Kalau panjenengan makan nasi, wis rasa nganggo lawuh. Mesti warek. Tok wae. Itu loh. Kenapa kok nganggo lawuh? Nggo ngancani ben nasi ki rasane enak. Nggo icip-icip ben enak ki nganggo lawuh. Mbok wis rasa nganggo nasi lawuh, kalau saya seperti itu lawuh tok. Warek ya wareke lawuh. Enak, Pak. Ya kan? Sok-sok orang itu wah ngelawui lho terus wah nasi ditanduk-tanduk. Guys, ming nasi nggo ganjel peteng kuwi. Gitu loh. Wis ganjel peteng Pak, lawuh tok. Coba Pak. Sekarang teman-teman saya di PUPR Jakarta itu sudah banyak yang ikut saya enggak makan nasi, Pak. Ming lawuh. Sate kabeh ya sate ini tok, segane ora. Waduh, enak itu, Pak. Tongseng ya tongseng tok. Waduh, Pak, enak Pak kuwi. Coba Pak, sudah. Wis rasa sego. Bangane aku sego terus wah enak tundak tanduk rasa wis. Utawa gini, aku nganggo sego sithik ning kepengin tanduk, ora sanggo sego tanduke sing tanduk ki lawuhe wae. Enak. Matur Pak, nggih. Nggih, matur nuwun. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Bu Satiti Ningsih. Izin bertanya Ustaz. Batasan menumpuk harta itu apa nggih? Terus apakah lebih baik jadi orang yang biasa-biasa saja atau jadi orang yang berharta? Begitu pertanyaannya Ustaz. Pak, Bu, orang Islam itu dianjurkan dalam tanda petik kaya. Kaya. Makanya di dalam rukun Islam yang 5 itu ada zakat dan haji, Pak. Wong Islam ora sugih, ora relatif sugih, Pak. Isane ibadah ki ming salat karo poso tok, Pak. Ming salat karo poso lan ibadah ki. Ibadah itu dengan harta juga. Bisa sedekah, infak, zakat. Sedekah, infak itu yang sunah, zakat itu yang wajib. Jadilah orang itu yang senang memberi, Pak. Bukan senang diberi. Tapi jujur banyak orang itu yang justru senang entuk, senang diberi, tapi tidak senang memberi. Ya,
Al-yadul ulya khairun minayadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di bawah itu ngatung, mando, nyuwun. Ini mengenai. Nabi mengatakan seperti itu. Jadi itu tergantung individu kok Pak. Sing biasa saja. Ya biasa. Kita udah biasa. Ini ya iso sedekah, iso infak, iso zakat. Itu. Bukan kok dalam arti biasa kita terus orang apa-apa. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang kaya-kaya. Kaya raya. Nabi itu kaya Pak Nabi itu. Mas kawinnya 100 unta api-api. Waktu nikah. Kok dikatakan Nabi itu miskin? Enggak. Nabi itu berkecukupan. Ya, itulah. Tapi hidupnya sederhana. Kita itu juga harus seperti itu, Pak. Ini, Nabi itu memberikan pelajaran kepada kita yang luar biasa. Kita mau apa saja seperti kita mau membelanjakan uang kita untuk beli ini, untuk beli itu. Nabi berpesan, "Idza arata atafal amron fatatabar aqibatahu wa in kana khairan fambi wa in kana syarran famtahi." Jadi kalau kita itu mau membelanjakan harta kita untuk membeli sesuatu barang, coba pertimbangkan manfaat dan maldorot. Tuku itu lebih banyak manfaatnya apa maldorotnya ya? Khususon ibu-ibu tuku tas sing harganya nanti ono sing nanti miliar barang ya Pak tas ki. Ratusan juta banyak sekali ya, bermerek ya. Itu coba fungsinya untuk apa toh tas ki? Jadi kita mengutamakan fungsi. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak mubazir Pak. Kalau kita itu atas dasar fungsi. Bapak belum pernah ke rumah saya ya Pak ya. Ya. Malah istri saya yang mengatakan kepada saya, "Mas, orang janingi sini-sini loh. Sampiane arsitek, ketua atau presiden arsitek seluruh Indonesia kok omah warisan kaya ngene iki. Omah api-api nggo wong liya malah omah dhewe." Nabi tentang rumah itu juga dalam salah satu hadis mengatakan baiti jannati, rumahku surga bagiku. Itu tidak kerasan Pak di Jakarta. Kalau saya diundang oleh PUPR itu dijamu di hotel-hotel berbintang seperti itu. Makan saja dikasih voucher Pak. Voucher sekali makan Pak, 265.000. Terus saya kembalikan, saya merasa aku makan ini urusan wetengku dhewe, aku dhewe sik makan sok aku nek warak ora mangan kok wis malah mubazir kowe ngene voucher 205 sing tak nggo paling ming 20.000. Itu. Hotel berbintang. Urusan rampung pulang Pak, luwih seneng nang omah. Nang omah penak tenan baiti jannati tenan ya. Rumahku ki surga bagiku. Rumah warisan Pak. Dengan coba kapan-kapan Bapak kalau ke Jogja dolan nang nggonku wis. Saka ngarep ora ketok omah kaya saka ngarep kaya toko tutup garasi, pintu garasi tok kok. Folding door wae Pak, plus ngono. Gitu, hanya untuk garasi. Karena dulu waktu hidup dengan Bapak itu kan nggak punya mobil, main duwe Vespa. Ninggali warisan omah ya ora ono garasine. Nah, terus ruang tamu tangguh garasi. Nah ini saya Zoom ini di garasi Pak ini. Tapi ada perpustakaannya, ya, ada mobilnya, ada pianonya, gitu. Jadi ruang tamu saya jadi satu dengan garasi. Jarang loh Pak, ruang tamu kok jadi siji karo garasi. Gitu. Ukurannya 9x10 Pak. Ruang tamu saya itu ukurannya 9x10 meter. Karena dari sisi garasi. Dan tidak saya sekat Pak. Garasinya tidak saya sekat. Ini karena mobilnya ya ketok. Jadi jagongannya saya sekat mobil. Monggo, satu pertanyaan terakhir, monggo yang ingin bertanya, persilahkan. Monggo. Halo, monggo.
Satu pertanyaan terakhir. Ya. Pak Rifki mau bertanya, Pak? Nggih. Matur nuwun Pak Dudi, Pak Ustadz, Pak Munici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini nun sewu kalau bertanya selain yang 4 hal itu boleh nggak Pak Ustadz? Jadi, boleh Pak, silakan. Oh nggih, matur nuwun. Jadi gini Pak Ustadz, pada saat saya sering menjumpai itu begini. Pada saat saya jamaah di musola atau di masjid yang sekarang kan sudah pakai AC ya. Nah, pada saat itu saya kalau kebetulan ya nggak tahu saya, karena mungkin saya bisa jadi saya telat gitu ya. Terus saya berdirinya ini ke sentrong AC. Gitu ya. Nah, padahal saya itu di soft terdepan gitu. Nah, kalau saya seperti itu saya jadi Mbak, sugesti saya ini, waduh aku nggak penak ini. Akhirnya saya mundur milih ke soft nomor 2 tapi di tengah. Nah, ini gimana ya Pak Ustadz? Padahal soft terdepan ini kan paling ya gitu ya. Gitu. Ya. Matur nuwun Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa Pak. Karena menjaga kesehatan itu ya wajib Pak. Oh. Kalau ngerti setor Asia kemarin loro, ya pindah saja. Karena menjaga kesehatan di dalam agama kita itu wajib. Oh ya ya. Yang paling banyak, yang paling bagus kan yang terdepan toh ya, cari terdepan yang tidak dekat dengan AC. Ya. Jadi kalau datang ya awal mungkin bisa mencari soft di mana yang sekecan pun. Ya, tempat. Ya. Jadi, matur nuwun Pak Dudi. Satu lagi kalau masih, monggo. Pak Jatuh, kesel bertanya Pak. Sinten. Itu Pak Catur dari Batu Malang Pak Guru. Wah yes. Monggo. Monggo apa Pak? Masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi Pak Rifki itu saudara saya di kantor tuh Pak. Yang sudah 3 bersaudara ini bro. Oh iya. Ya, satu kantor. Guru hebat loh. Dia yang kemarin sharing ke saya. Mau tanya Pak, seperti tadi yang Bapak sampaikan untuk jangan sampai kita tergila-gila sama harta dan jabatan. Betul. Kalau kita banyak yang orang awam ya Pak. Mungkin kalau baca Al-Quran memang kita baca sama artinya, tapi kadang-kadang pemahaman kita kan beda-beda. Untuk lebih mudahnya di kehidupan sehari-hari itu kira-kira apa Pak yang sebagai patokannya? Seperti halnya kalau kita takziah atau mengantarkan orang mati ke kuburan, itu kan juga mengingatkan kita akan tidak seberapa perlunya harta itu kan lebih mudah Pak. Kira-kira kalau yang seperti makan tadi udah, mungkin ada yang lain Pak yang bisa dikasih contoh yang gampang kita masyarakat umum mengaplikasikan. Mungkin itu Pak Ustadz. Pak ya, kalau kita itu kepingin selamat ya di dalam hidup itu, ya Nabi itu mengatakan bahwa afdolul iman man ta'lama anallah mahaka haitsu ma kunta. Keimanan yang paling utama, paling afdol. Itu kalau kita itu bisa merasakan kemanapun kita pergi dekat dengan Allah. Kemanapun kita pergi bersama Allah. Kedekatan Allah dengan diri kita. Seperti di dalam surat Qaf, di dalam Al-Quran. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher ini. Kalau kita merasa Allah dekat dengan kita, aku yakin Pak, kita tidak bakalan melakukan perbuatan-perbuatan dosa Pak.
kita selalu ingat Allah. Astagfirullah. Selalu istighfar, akan melakukan perbuatan dosa nggak jadi astagfirullah. Makanya kalau kita itu merasa dekat dengan Allah, sebelum beraktivitas apapun mulailah dengan berdoa. Ya. Nggak ada orang yang berdoa kok melakukan perbuatan dosa. Mau minum whisky, mau berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada, Pak. Pasti astagfirullah, ingat Allah. Mau aktivitas apapun, termasuk nggak ada orang korupsi, Pak. Kalau kita itu sebelum beraktivitas apapun selalu berdoa kepada Allah. Seperti itu. Jadi kita akan selamat, Pak. Ya. Semuanya itu sesuatu yang menarik kok, Pak. Seperti tadi. Ya kalau kita kepingin selamat lagi, akyas sunas aksarihum dikalin maut bahasa humus kata telah ikan akyas. Orang yang cerdas kata Nabi, bukan orang yang bergelar profesor, doktor, MSc, bukan, yang selalu ingat mati. Jadi kita itu selalu ingat mati karena jujur bahwa tadrir dan semua datak satu betul bahwa tadrir dan subi ayyab kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kapan kita mati? Wah, ini tas berkah aku tasnya nyekan lebih. Kok saya kira aku perlu kabar wisrauno innalillah. Tidak ada yang tahu. Makanya kalau kita kepingin selamat, kita selalu ingat mati. Karena ingat mati kita tidak akan melakukan perbuatan dosa. Ngoten Bapak Ibu dan saudara rahmatullah. Nggih, matur nuwun, Pak Guru. Nggih, matur nuwun. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak Pak Guru Munici atas tausiahnya pada pagi hari ini. Bagus banget Bapak. Kalau mohon izin untuk menyimpulkan resume aja Bapak. Yes, silakan Pak. Resume pagi ini adalah 4 hal indikator akhlak yang buruk jika kemuliaan atau kehormatan seseorang hanya dinilai dari yang pertama tadi keimanan, kemudian yang kedua pangkat dan jabatan, yang ketiga adalah wanita, sedangkan yang keempat adalah harta. Terus sih Pak Guru. Jadi, alhamdulillah. Kemudian, nah ini pagi hari ini tadi yang join kembali ke 70 Pak Guru. Masya Allah. Kemarin kita sempat turun ke 55, hari ini tadi 70 kembali. Nah ini loh hebatnya ketika saya mengundang Pak Guru itu saya ayam deh. Masya Allah. Kemudian insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Bapak Ustaz Dr. Haji Joko Santoso MSI. Selanjutnya seperti biasa nanti sebelum ditutup dengan doa Pak Guru kita ambil gambar ya Bapak Ibu, monggo kita ambil gambarnya buat arsip kita. Oh itu Pak Dokter Artanto sudah di jalan itu, Masya Allah. Seduhan Pak Dokter Artanto. Pak Cane. Monggo. Foto bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Bentar. Sampun. Oh iya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Guru Munici, juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk bisa hadir di Yom kami di Yom Sabtu pagi. Jangan lupa insya Allah setiap Sabtu pagi pukul 5.30. Jangan tidak kemana-mana. Kalau yang nggak ada acara silahkan nyumet Zoom kata teman-teman. Monggo Pak Guru Munici, kami mohon bimbing doanya. Mari kita kasih ya pertemuan pagi hari ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Innaka sami'ul qaribun mujibud da'wat.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi saya Muhammad Dudi dan teman-teman Ngadem Yati mohon dimaafkan kalau ada salah dari kami. Sampai bertemu lagi di Sabtu depan insya Allah di channel yang sama. Monggo pagi hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Izin Yati nggih matur suwun. Halo Mbak Yati. Yeay. Ini juga kakak beradik, Masya Allah. Sami-sami. Matur nuwun.